Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Ervan, masih di channel bangayu.com. Kita masih bahas tentang bagaimana menggunakan salah satu reference manager yang bersifat open source ya, yaitu Zotero. Di video sebelumnya kita sudah install dan kita juga sudah melakukan integrasi ya. Integrasi itu baik integrasi browser ataupun integrasi ke Office application-nya. Dalam hal ini yang saya contohkan adalah kemarin menggunakan LibreOffice ya. Nah, caranya sama dengan yang menggunakan MS Office dan seterusnya ya. Di video kali ini kita akan sedikit mengelola referensi ya. Cara mengelolanya gimana gitu ya. Baik, jalankan saja Zotero-nya ya. Oke, saya jalankan lewat start ya, kemudian ke Zotero, kemudian buka Zotero seperti ini ya. Nah, saya mohon maaf ya kalau video saya mungkin agak ngelak ini ya, jadi kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang saya sampaikan nih gerakan videonya. Baik, untuk mengelola referensi ya, kita bisa bikin folder-folder ya di sini. Caranya gini, ditaruh dulu di sini ya. Ini adalah library ya. Library ini yang punya kita nyimpan, tempat kita nyimpan. Lalu klik kanan saja di sini, pilih New Collection atau bisa juga lewat sini langsung ya. New Collection sama. Syaratnya adalah posisikan dulu ini yang sort apa namanya highlightnya ini ya, yang warna biru ini tersorotnya kemana gitu ya. Kita buat di sini. Misalnya kita ingin menyusun tesis ya, jadi kita klik kanan kemudian new collection, kasih nama misalnya tesis gitu ya, enter aja. Nah di sini ada tesis ya. Kemudian kalau ingin dipisah misalnya berdasarkan teorinya di dalam situ ya, atau pakai bab misalnya boleh ya, misalnya klik kanan lagi di sini, di dalam ini dipilih dulu, klik kanan kemudian new sub collection ya, seperti ini, klik kanan misalnya ini bab 1 misalnya gitu ya, enter aja. Nah di sini sudah ada bab 1. Lalu bikin bab 2 misalnya gitu ya, tinggal diklik kanan new sub collection bab 2. Oke, seperti ini. Ini kalau pengen seperti per bab gitu ya, terstruktur. Tapi kan biasanya kutipan itu kadang-kadang kita kutip di bab 2, nanti kita ambil lagi di bab 4 kayak gitu ya. Nah, ini terserah lah ya. Ini hanya cara saja. Atau misalnya kita menulis artikel ya, kita bikin misalnya berdasarkan tipenya dari My Library, klik kanan New Collection misalnya seperti saya ya, misalnya tentang pembajakan software gitu ya, atau apalah misalnya software kayak gitu ya. Nah di enter, jadi ini tentang software isinya nanti gitu ya. Atau ada lagi misalnya saya senangnya ini filantropi misalnya, udah nih filantropi, enter. Nanti semuanya kita masukkan di dalam sini, disimpan dalam sini. Nah ini pengelolaan ya. Terus gimana caranya menghapus? Kalau menghapus tesis ternyata nggak jadi ya, tesis ini jadikan satu semua, ya udah klik kanan, kemudian delete collection. Ini pilihan pertama ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah delete collection and item. Jadi kalau delete collection itu foldernya dihapus, tapi dia masih ada barangnya nanti di rootnya, yaitu di mana? Di tesis ya. Jadi perlu diketahui bahwa semua yang ada di dalam bab 1, bab 2 ini akan muncul di sini, di luar sini akan muncul semua. Jadi itu bagian dari tesis, gitu ya. Hanya pengelompokannya nanti, lalu ini terperinci di bab 1, di bab 2 kayak gitu ya. Nah, misalnya ingin dihapus nih bab 1, bab 2, ya udah klik kanan, pilihannya boleh delete collection and items. Kalau delete collection and items itu folder sama isi-isinya dihapus. Sebenarnya sih nggak dihapus ya, tapi dia akan tersimpan di tong sampah ya. Misalnya delete collectionnya aja, ya udah ini di delete collection, udah gitu ya, bab 1 hilang kan ya. Nah ini delete collection and item misalnya bisa juga, jadi semuanya nanti hilang ya. Nah kita buka di trash ya, di tong sampahnya, klik seperti ini. Ini kalau nanti ada isinya, itemnya, ada referensi-referensi, dia akan masuk di sini gitu ya. Oke, jadi begini caranya. Jadi bisa dihapus, bisa juga dipindah gini ya. Kita coba ya. Tesis masuk ke dalam filantropi. Nah, seperti ini. Atau dikeluarin lagi, taruh di sini. Nah, ini dia sudah sejajar ya. Nah, kemudian yang perlu diingat ya, nanti ketika kita sudah
mencari referensi dan sebagainya, itu foldernya dibuka ya. Misalnya kita sedang nyari filantropi nih, buka dulu filantropi seperti ini. Nanti ketika kita ngambil data dari internet atau dari manapun, ketika kita menginputkan data ya, nanti akan masuk ke folder yang sedang dibuka, kayak gitu. Ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi cara mengolah dan mengelola referensi itu seperti itu, gampang ya. Ini untuk pengelompokan ya, dalam arti organisasi file gitu ya, organisasi referensi lah ya. Nah, di video selanjutnya kita akan coba bagaimana caranya untuk memasukkan referensi ke dalam Zotero ya, dan sesuai dengan folder-folder yang kita sudah buat gitu ya. Baik, saya kira itu video yang dapat kita tampilkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan singkat saja ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.